260 tahun sebelum Masehi, di sebuah daerah di kota Sisilia Yunani, berdiri sebuah kerajaan besar yang didirikan oleh Raja Hiro. Kerajaan ini diberi nama Kerajaan Sikraus. Raja Hiro baru saja meninggal 1 minggu yang lalu. Saat ini, Kerajaan Sikraus dipimpin oleh raja dari keturunan kedua Raja Hiro, yaitu Raja Hiro II. Namun, Raja Hiro II belum dinobatkan sebagai raja secara resmi. Oh rajaku, daku sangat senang mengetahui kita hanya perlu melewati 1 malam lagi, dan kita akan menjadi pemimpin dari kerajaan yang makmur ini. Tentu saja, permaisuriku, sebentar lagi aku secara resmi akan menjadi lelaki yang paling dipuja di kerajaan ini. Tapi janganlah pernah engkau melupakan pesan dari ayah. Daku selalu terfikirkan pesan dari ayah, yang menyuruh kita untuk melindungi kerajaan ini dengan segala hal yang kita punya. Aku telah bersumpah kepada matahari di siang hari, kepada bulan di malam hari, dan kepada keindahan di sore hari. Aku akan senantiasa melindungi kerajaan ini. Selain kerajaan ini, aku rasa aku juga wajib untuk senantiasa melindungi dirimu, ratuku. Oh rajaku, engkau manis sekali. Daku mencintaimu. Selamat pagi, oh rajaku. Hari ini adalah hari besar. Sudahkah engkau bersiap untuk hari ini? Selamat pagi, ratuku. Tentu saja aku sangat siap untuk hari ini. Tetapi aku butuh sarapan pagi sebelum aku memulai hari ini. Pelayan! Pelayan! Tolong buatkan omelet untuk diriku dan istriku tercinta. Segera, rajaku. Oh ratuku, aku sudah mempersiapkan segalanya untuk hari ini. Aku telah menyusun teks pidato untuk aku kumandangkan di depan rakyatku. Aku telah menyewa perancang busana terkenal untuk membuat kostum kita supaya terlihat menakjubkan di depan rakyat kita. Tetapi rasanya ada yang kurang. Apakah itu, ratuku? Wahai rajaku, tidakkah engkau memikirkan hal tersebut? Kau hampir melupakan suatu hal yang sangat penting. Apa yang aku lupakan, permaisuriku? Mahkota. Setiap raja di seluruh kerajaan di alam semesta menggunakan mahkota. Mahkota menunjukkan kekuasaan yang engkau genggam. Mahkota adalah lambang raja. Kenapa engkau tidak memakai mahkota mendiang ayah? Iya, tepat sekali. Tetapi aku tidak akan pernah mau menggunakan mahkota ayahku. Aku sangat menghormatinya. Biarkanlah mahkota itu terkubur bersama tubuh sang pemiliknya. Lagi pula, aku juga tidak akan mungkin menggali makam ayahku hanya untuk mengambil mahkotanya. Tetapi, engkau membutuhkan mahkota sebagai seorang raja. Jika begitu, mengapa tidak engkau buat saja mahkota yang baru? Ini omelet hangat dan sangat enak. Maaf Ratu, secara tidak sengaja, hamba mendengar bahwa raja membutuhkan sebuah mahkota. Benarkah itu? Ya, itu benar. Apakah engkau bisa membantu kami? Tentu saja Ratu. Hamba mengenal Sremona Descartes, seorang pembuat perhiasan yang sangat terkenal di bawah sana. Dia sangat mahir dalam membuat mahkota. Baiklah, jika begitu, panggillah dia datang ke istana untuk membuatkanku sebuah mahkota. Wahai Raja yang Agung, akulah Sremona Descartes, tukang besi yang sangat mahir di negeri Sisilia. Apakah yang bisa hamba bantu untuk Raja? Sremona, hari ini adalah hari besar, hari dimulainya kepemimpinan yang akan membawa kerajaan ini menuju keemasan. Namun ada sesuatu hal yang besar yang hampir terlupakan. Aku membutuhkanmu untuk membuatkanku sebuah mahkota. Bisakah engkau menyelesaikannya hingga siang hari ini? Tentu saja Raja, itu sangatlah mudah bagi hamba. Baiklah, ini dia aku berikan sebongkah emas untuk kau gunakan sebagai bahan dasar mahkotaku. Tetapi ingat,
Kau harus menggunakan seluruh emas ini tanpa menyisakan atau kau ambil sedikit pun. Emas ini berbobot 1 kilogram dan mahkotaku juga pasti akan berbobot yang sama. Ingat itu. Tenang saja Raja, hamba bisa dipercaya. Tinggallah engkau duduk manis di istanamu ini. Biar hamba yang bekerja membuat mahkotamu. Hahaha, bodoh sekali raja itu. Mempercayaiku untuk membuat mahkota emasnya. Tidakkah dia tahu? Aku adalah seorang hamba biasa yang juga punya sifat asli manusia. Aku juga serakah. Aku ingin mengembalikan keuntungan yang besar dari hal ini. Tetapi bagaimana caranya? Aku punya ide. Baiklah, aku akan ngambil 0,5 kilogram emas ini untuk diriku. Dan sebagai gantinya, aku akan kucampurkan mahkota emas raja dengan perak. Sehingga berat dari mahkota ini tetap menjadi 1 kilogram. Hahaha. Wahai raja, inilah mahkota yang kau inginkan. Berat mahkota ini adalah 1 kilogram, sama seperti berat dari bongkahan emas yang kau berikan. Sekarang aku meminta bayaran atas hasil kerja kerasku. Baiklah Seremona, ambil bungkusan ini sebagai upah dari hasil kerja kerasmu. Bungkusan ini berisi kepingan emas yang berharga. Sekarang pergilah pula engkau ke kediamanmu, mandilah dan datanglah ke acara penobatanku sebagai seorang raja malam nanti. Dengan senang hati, rajaku. Lihatlah ratuku, apakah mahkota emas ini pantas aku gunakan? Apakah kilauannya mampu menunjukkan keagungan diriku sebenarnya? Tentu saja rajaku. Engkau semakin kelihatan perkasa dengan mahkota itu di kepalamu. Tapi, daku merasa ada yang janggal. Entah dari mana datangnya perasaan ini. Tiba-tiba saja hati daku berkata bahwa ada yang salah dengan mahkota itu. Benarkah ratuku, ada yang janggal di hatimu? Aku tidak akan mengabaikan pertanda dari perasaanmu. Sepertinya memang ada yang salah dengan mahkota ini. Tapi apakah itu? Entahlah apa itu. Tetapi ketika engkau memakai mahkota itu, raut dari wajahmu terlihat berbeda dari biasanya. Seakan-akan kemurnian dari seorang raja yang selama ini aku kenal memudar. Terlihat adanya kepalsuan yang tersembunyi. Tidak bisa aku biarkan hal itu terjadi, ratuku. Mungkin kau benar. Bisa saja mahkota ini telah dicampuri oleh bahan selain dari emas yang menghilangkan kemurniannya. Aku harus segera memeriksanya. Tetapi bagaimana kau memeriksanya? Apakah itu benar-benar terbuat dari emas atau tidak? Entahlah, sepertinya aku harus meminta bantuan dari orang yang berpengetahuan tinggi untuk menemukan caranya. Pelayan, pelayan, kemari. Wahai rajaku, apa yang hamba bisa bantu? Pelayan, apakah kau mengenal seseorang yang berpengetahuan tinggi dan bisa memecahkan berbagai masalah yang rumit, seperti mencari metode untuk mengetahui kemurnian dari mahkota ini? Tentu saja, aku mengenal seorang pria di bawah sana, Archimedes. Dia adalah seorang matematikawan, filsuf, dan insinyur. Akan kupanggil dia segera. Ada apa wahai raja yang agung? Apakah gerangan engkau secara tiba-tiba memanggil hamba menuju istanamu yang megah ini? Aku membutuhkanmu untuk memecahkan sesuatu. Mahkotaku terbuat dari emas dan beratnya adalah 1 kilogram. Tetapi ada keraguan di benakku. Aku ingin kau mencari metode untuk mengetahui apakah mahkota ini benar-benar terbuat dari emas, murni atau tidak. Tetapi kau tidak boleh mencairkannya ataupun merusak mahkota ini. Bisakah kau? Permisi raja yang agung, hamba butuh ke kamar mandi sekarang. Bagaimana ya? Bagaimana ya? Apakah dengan menghitung volumenya? Tidak mungkin.
Mahkota raja berbentuk tidak simetris. Tidak mungkin untuk menghitungnya dengan bentuk seperti itu. Lantas, bagaimana? Eureka! 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 Sekarang aku tahu semuanya. Aku akan menggunakan metode komparatif sederhana untuk memecahkan masalah ini. Aku akan memasukkan mahkota yang beratnya 1 kilogram tersebut bersamaan sebatang emas murni yang beratnya sama ke wadah yang berisi penuh air. Aku akan melihat perbandingannya. Jika mahkota tersebut benar-benar terbuat dari emas murni, maka daya apungnya di dalam air akan sama dengan batang emas murni. Eureka! Hai Archimedes, apakah gerangan kau berteriak seperti itu? Eureka, apakah yang kau telah temukan? Aku harap aku mendengar kabar yang baik. Duduklah dengan tenang, rajaku. Aku telah menemukannya. Pelayan, bisakah kau membawakanku wadah yang berisi penuh dengan air? Dan raja yang agung, bisakah engkau meminjamkan aku sebatang emas seberat 1 kilogram? Untuk apa semua barang-barang itu? Baiklah Archimedes, sekarang terserah padamu. Pelayan, siapkan apa yang dia minta. Wow, brilian, bravo, sangat cerdas sekali. Tetapi bagaimana kau bisa yakin bahwa percobaan ini benar? Emas memiliki massa jenis dan kepadatan yang lebih besar daripada perak. Oleh karena itu, jika berat tertentu dari emas digantikan oleh perak dengan berat yang sama, berat dan ukuran totalnya tetap sama, tetapi akan berbeda pada pengukuran massa jenis. Inilah yang menyebabkan perbedaan daya apung antara mahkota campuran emas dan perak dengan batangan emas murni. Terima kasih Archimedes. Pelayan, carilah seorang pembuat mahkota yang bisa dipercaya. Aku masih membutuhkan mahkota untuk malam penobatanku. Pengawal, pergilah kalian ke kediaman Seremon dan tangkap dia. Dia telah menipu dan mempermainkan diriku. Segera laksanakan. Siap. Archimedes, kemarilah. Ambillah batang emas yang kau gunakan untuk percobaanmu tadi. Anggap saja itu sebagai hadiah. Satu hal lagi, maukah engkau menjadi penasehat pribadiku? Aku akan sangat senang mempunyai penasehat yang brilian seperti dirimu. Terima kasih yang mulia, tetapi maaf, hamba merasa tidak pantas untuk menerima hadiah ini sebagai imbalan atas ilmu dan pengetahuan yang saya gunakan untuk memecahkan masalah orang lain. Ilmu dan pengetahuan ini adalah sesuatu yang harus dibagikan. Hamba tidak berhak untuk menjualnya. Tentang menjadi penasihat kerajaan, saya akan memikirkan lagi tentang hal itu, tetapi tidak untuk saat ini. Sekali lagi, terima kasih. Sejak saat itu, ditemukanlah sebuah teori besar yang sekarang terkenal dengan nama Hukum Archimedes. Apabila sebuah benda, sebagian atau seluruhnya terbenam ke dalam air, maka benda tersebut akan mendapat gaya tekan yang mengarah ke atas, yang besarnya sama dengan berat air yang dipindahkan oleh bagian benda yang terbenam tersebut. Bahkan setelah 22 abad, aktivitas sederhana yang dilakukan oleh Archimedes berendam di bak mandi telah memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap ilmu pengetahuan. Saat ini, hukum Archimedes sangat mudah ditemukan penerapannya di kehidupan sehari-hari. Eureka! Tadi menyampaikan penjelasan dari sisi tersebut. Tadi pokoknya mana cowok doang.